Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, dalam kesempatan ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan keluarga kita, dan kita masih diberikan nikmat iman dan Islam sebagai nikmat tertinggi kita, karena kita bisa merasakan risalah-risalah yang diperjuangkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan begitu banyaknya perjuangan beliau, tetesan darah keringat beliau, kita mampu merasakan hidayah hingga hari ini. Alhamdulillah, sahabat seiman dan seislam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tentunya tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan salah satu daripada bertaubat adalah kita selalu membaca istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah SWT. Dan pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang keutamaan dan manfaat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama, sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata keutamaan istighfar adalah membuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrar wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Maka beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya innahu kana ghaffar." Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dan di ayat selanjutnya, yursilis sama, maka Allah akan menurunkan air hujan kepada manusia disebabkan istighfar. Lagi-lagi istighfar yang kita ucapkan, yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu rezeki terbuka. Dan diadakannya kebun-kebun, ya, setelah air hujan turun, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kebun dan di dalamnya banyak buah-buahan. Dan itulah salah satu keutamaan, yaitu membuka pintu rezeki kita. Dan yang kedua, ketika seorang membiasakan untuk beristighfar, ya, keutamaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Dalam riwayat Bukhari nomor 6307, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali." Dan di dalam istighfar ini Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita semuanya. Dan keutamaan yang ketiga adalah tentunya, ya, istighfar yang kita ucapkan, kita biasakan dalam sehari-hari membuat kita semangat. Istighfar ini membuat rasa malas itu hilang kapan saja. Hal ini ditegaskan dalam sebuah sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ketika hatiku sedang malas, maka aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali." Perhatikan, bagi kita yang ingin sebuah semangat, ya, yang menginginkan jiwanya selalu semangat setiap hari, maka kita dianjurkan untuk selalu beristighfar.
niscaya hidup kita akan penuh dengan semangat. Begitu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian keutamaan yang keempat adalah ketika orang selalu beristighfar dalam hidupnya, maka Allah menjanjikan akan dimudahkan urusannya. Dan di dalam firman Allah SWT dalam surat At-Tolaq ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan memudahkan urusannya. Barang siapa yang bertakwa, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu, dijadikan baginya makhraja. Apa itu makhraja? Yaitu jalan keluar. Dan barang siapa yang menginginkan solusi dalam permasalahan hidup, maka beristighfarlah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak ada disangka-sangka. Sinkron dengan firman Allah yang kami sebutkan di atas. Dan yang terakhir, faedah dari beristighfar adalah Allah akan menurunkan air hujan. Bagi barang siapa di sebuah tempat atau di sebuah daerah yang belum turun hujan, maka kita disunahkan atau dianjurkan untuk beristighfar bersama-sama secara kolektif, ya. Kita menjalankan sholat istisqa dan di situ kita beristighfar kepada Allah, niscaya air hujan akan turun dari langit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini yang bisa disampaikan, semoga bisa berfaedah kepada hidup kita, hidup yang hanya sementara. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.